Halo teman-teman, setelah beberapa bulan kami nggak camp, kali ini kami sekeluarga mau camp ke Nyampai Camping Ground, Minggu 12 Mei 2024. Teman-teman bisa cari di kolom pencarian Google Maps dengan keyword Camping Ground Nyampai. Perjalanan dari rumah kami di Cimahi membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai di Nyampai Camping Ground dengan jarak tempuh sekitar 57 km. Ini merupakan kali kedua kami camping ke Nyampai. Setelah sebelumnya di camping kami yang pertama di tahun 2023, kami belum sempat mendokumentasikan lokasi camp ini. Lokasi Nyampai Camping Ground ini berada di Ciwidey, tepatnya di Desa Indragiri. Ketika teman-teman sudah sampai di Ciwidey dan masuk ke Desa Indragiri, teman-teman harus ekstra hati-hati ya, karena akses di jalan pedesaan Indragiri ini kecil, hanya cukup untuk satu kendaraan. Jadi kalau berpapasan, harus ada kendaraan yang mengalah. Ketika sudah mendekati area camping ground Nyampai, pihak pengelola Nyampai Camping Ground sekarang sudah membuat akses jalan baru. Jalan baru ini sekitar 2 km dari area camp. Info dari pengelola, jalan baru ini dibuat khusus untuk kendaraan yang akan masuk ke area camping. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kendaraan berpapasan antara kendaraan yang mau masuk dan kendaraan yang mau keluar dari lokasi camp. Akses jalan menuju Nyampai Camping Ground ini jalan berbatu. Jadi saya sarankan sih teman-teman yang mau kesini menggunakan kendaraan dengan clearance yang tinggi ya. Dan pastikan juga kendaraan teman-teman benar-benar prima kalau mau camping di sini. Ini adalah blok N atau blok Nakula. Blok ini merupakan blok yang paling dekat dengan pintu gerbang masuk dengan view bukit. Area ini dekat dengan warung, musola, dan toilet. Dan di sebelah blok N, ini adalah blok S atau blok Sadewa. Blok yang lumayan besar dengan view bukit juga. Ini adalah penampakan blok A atau blok Arjuna dari atas. Blok ini adalah blok yang akan kami tempati, yaitu di blok A1. Blok ini merupakan salah satu blok terfavorit di sini. Sungai kecil inilah yang menjadi daya tarik blok A. Suasana camping weekend di sini ramai sekali. Semua blok sudah terisi. Kalau teman-teman mau camp weekend di sini, saya sarankan untuk reservasi jauh-jauh hari ya, supaya teman-teman bisa dapat kafling yang sesuai dengan diinginkan. Karena melihat banyak anak-anak yang bermain air, bocil-bocil pun sudah nggak tahan ingin main air, sambil menunggu kafling kami siap untuk kami tempati.
Pihak pengelola juga menyediakan penyewaan peralatan camp, mulai dari Rp250.000 sampai dengan Rp650.000. Teman-teman bisa pause halaman ini untuk membaca lebih detail harga-harga sewanya, atau teman-teman bisa lihat kolom deskripsi ya. Waktu menunjukkan pukul 12:30 siang. Kafling kami sudah siap untuk kami tempati. Kami segera siap-siap untuk setup tenda, khawatir akan turun hujan, karena cuaca sudah mulai sedikit agak mendung. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, dengan suhu udara sekitar 20 derajat Celcius. Kami berkumpul di dalam tenda menikmati cemilan siang. Camping kali ini kami bersama orang tua kami. Suasana di dalam tenda terasa ramai, tidak seperti biasanya. Biasanya hanya ada saya, istri, dan 2 anak kami. Hujan baru berhenti menjelang malam hari atau menjelang maghrib. Enaknya makan makanan yang berkuah. Istri saya berinisiatif untuk memasak soto ayam agar bisa menghangatkan badan. Semakin malam, semakin terasa dingin. Kami menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan sebelum kami beranjak tidur, ditemani gemericik suara air sungai.
Keesokan hari, setelah semalam terasa dingin sekali, suhu udara di pagi hari ini masih terasa dingin, yaitu di kisaran 19-18 derajat Celcius. Suhu udara terdingin yang saya rasakan saat camp di sini ada di kisaran 17-16 derajat Celcius, yaitu di sekitar jam 3 pagi. Sementara orang tua kami menikmati suasana alam di dalam tenda bersama anak-anak kami, saya dan istri berjalan-jalan pagi ke puncak kebun teh. Pemandangan di puncak kebun teh Nyampai sungguh luar biasa, sangat indah sekali. Panorama alam yang menyejukkan mata dan pikiran. Sebelum kami pulang, saya berkeliling lagi di sekitar area camp. Ini adalah toilet terdekat dari Blok A. Ada 3 pintu kamar mandi dengan 2 toilet jongkok dan 1 toilet duduk. Kondisinya lumayan bersih dan terawat. Lokasinya ini berada di dekat Blok A8. Berjalan sedikit ke atas, ada seperti villa yang baru saja dibangun. Di villa ini disediakan area untuk api unggun di bagian depan villa. Mungkin nantinya villa ini disewakan oleh pihak pengelola. Tidak jauh dari villa tadi, ada jembatan kecil yang tembus ke Blok B atau Blok Bima. Blok B ini blok paling besar di Nyampai Camping Ground. View Blok B ini adalah view bukit. Di Blok B ini disediakan beberapa area untuk api unggun, disediakan juga toilet yang bersih, serta musola yang terawat juga. Dan ini adalah Blok Y atau Blok Yudhistira. Yang berseberang-seberangan ini adalah
blok Y6 sampai dengan blok Y9. Sedangkan blok Y1 sampai blok Y5 berada di sebelah timur, di dekat gerbang keluar area camp. Di dekat blok Y ini ada warung dan sekaligus kantor admin Nyampai Camping Ground. Di sini tersedia kebutuhan makanan atau minuman. Di sini juga tersedia musola dan toilet. Jadi di Nyampai Camping Ground ini, pihak pengelola sudah menyediakan tempat sampah dan sumber listrik atau colokan di masing-masing kafling. Dan juga pihak pengelola menyediakan keran air untuk mencuci dan toilet di beberapa titik. Tidak ada alasan lagi untuk membuang sampah sembarangan di sini. Dan juga ada beberapa aturan yang harus dipatuhi selama kita camp di sini, terutama dalam hal menjaga ketertiban umum agar tidak mengganggu campers yang lain. Mari kita jaga kebersihan dan ketertiban selama berada di tempat camp. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan pengalaman kami camp di Nyampai Camping Ground. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Sampai jumpa di video kami berikutnya.